Shalom Pak Daniel ya. Shalom semuanya. Berjumpa lagi kita malam hari ini. Saudara sehat ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Amin. Sehat tidak sehat kita tahu dan yakin bahwa He never leave us. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Keyakinan seperti itu membawa saudara dan saya, kata Pastor Lepri kemarin, melapangkan ruang hati. Membuka ruang hati supaya arahan Tuhan itu diisi ya di dalam hati saya dan saudara ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak raja, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara, maka janji ini memang berlaku untuk saya dan saudara bahwa ya engkau berdiam di rumah yang tidak engkau dirikan. Engkau menikmati isi rumah yang engkau tidak isi. Engkau makan pohon anggur dan pohon zaitun yang tidak kau tanam. Engkau dikenyangkan sampai engkau kenyang. Tapi satu hal yang selalu diingatkan kepada orang-orang percaya, jangan kau lupa penciptamu. Ya, saudara. Kayaknya lagu tadi bagus ya, saudara. Kutinggikan engkau Tuhan melebihi segala. Dua frasa lirik lagu itu kalau kita renungkan baik-baik ya, itu pasti hidup kita. Sinyalnya agak break sedikit, Pak Henry. Sinyal Bapak berapa kali agak break sedikit. Pak, Bapak freeze terus, Pak. Freeze, bukan bridge, freeze. Aduh. Oh, bahasa Inggris kurang, Bu. Freeze. Untung saya nggak bilang dispenser. Wah, ini tuh. Ini lagi nih. Kado nggak ajar saya bahasa Inggris, jadi saya kurang paham, Bu Es. Jarang-jarang kayak gini nih. Ada freezer, Bu, benar, hampir saya. Iya, benar, jarang-jarang kayak gini. Apa karena sana hujan ya? Karena faktor dingin, Bu, dingin. Jadi freezer. Saya pernah kayak gitu karena kuotanya habis. Tuh, sekarang udah bagus Pak, nggak ini lagi. Tadi dia di itu enggak, masih freeze. Wah, malah merah nih. Bagaimana dengan ini? Iya. Better lah, Pak. Better itu semacam biskuit. Lebih bagus. Lebih bagus. Itu coklat, Pak, biasanya. Nanti kabel internet yang baru dia. Pakai butter. Internetnya ada 4. Martabak kali. Iya, saya pusing pilih yang mana ini. Menurut Erik ini yang terbaik. Oke, tadi soalnya saya dari lantai 2 mungkin itu kali ya. Jadi saya kekunci sama wifi sebelumnya. Nah, iya teman-teman, kalau kita bisa berkata, ku tinggikan engkau melebihi segalanya, maka itu sebenarnya coba saudara bisa bayangkan kalau kita ketemu seseorang ya, dan kita bilang, ibu itu adalah seperti mama saya. Coba ngomong begitu aja orang udah ya sangat tersanjung, Pak. Apalagi Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, makanya kan kita sudah bahas di sini ya bahwa
untuk dapat lebih atau semakin akrab dalam hubungan dengan Allah itu, memang yang paling penting itu adalah terbuka, gitu, keterbukaan. Sama dengan kita berhubungan dengan sesama kita manusia. Teman-teman, ini adalah seri-seri terakhir dari menjadi sahabat Allah. Memang masih sepanjang minggu ini dan mungkin juga minggu depan, karena ini itu kunci sebenarnya, teman-teman. Ya, dari satu perspektif, tapi ini adalah perspektif kunci. Ya, inilah yang membedakan saya dengan saudara, ya, dengan orang-orang yang tidak menikmati perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Amin. Ini loh. Kemarin itu apa, saudara ya? Kalau besoknya besok kan lusa, kemarinnya kemarin nggak tahu saya. Yesterday, Pak. Yesterday, ya betul, yesterday. Nah, menarik kan kita bahas di sini, Pak Anton tuh berakhir dengan iman dan kasih karunia. Tapi ini belum mengendap sepertinya, ya. Padahal itu iman itu buat apa sih, saudara? Kalau kita ngerti iman itu dan kemudian itu menyatu di dalam diri kita, iman itu buat apa? Saya menurut saudara apa? Menurut saya dulu lah ya. Itu perisai iman. Jadi iman itu perisai, gitu. Iman itu perisai. Jadi ketika kita ada di dalam keadaan-keadaan yang tidak stabil, bimbang, iman itu benar-benar iman, ya. Di tengah-tengah dunia itu kita perlu iman itu, ya. Nah, ya, jadi selain kita punya perspektif atau pandangan iman yang lain, ya, kan ada iman itu kan sampai membawa kita ke pintu gerbang surga. Itu juga, ya. Iman apa yang membawa saudara ke pintu gerbang surga? Iman keselamatan, iman yang sempurna. Aduh, Pak Tadus yang jawab. Ya, saya tahan itu Pak, biar disambung yang lain. Ya, Teman-teman tidak disambung. Iya, saudara, itu contohnya kan. Jadi ada iman yang menjadi perisai kita kan di tengah-tengah badai dan tofan di dunia ini, gitu ya. Ya, ada iman yang kemudian bertumbuh dan kemudian membawa kita sampai ke pintu surga, kan? Nah, kita harus punya perspektif itu. Ada iman, ya. Ada iman yang membawa kita sampai ke dalam mengerti kasih karunia. Gitu kan? Ya. Nah, saya rindu supaya menjadi sahabat Allah ini itu lebih di dalam realitas hidup kita sehari-hari itu lebih ini, saudara lebih menikmati, gitu, ya, lebih menikmati. Makanya malam hari ini dan mungkin malam-malam selanjutnya saya akan pakai background ini, ya. Coba sesederhana mungkin, ya, be still, be sincere, be simple, ya, be skincare, bukan ya. 3 pertama ya, saudara ya, be still, be simple, be sincere, ya. Be sincere tuh jujur, ya, terbuka, ya. Be simple, sederhana. Be still itu diam, ya, diam. Cara terbaik untuk datang di hadapan Tuhan itu adalah tenang, gitu ya. Diam artinya membiarkan segala sesuatu yang lain itu tidak mengganggu, gitu, saudara, gitu ya, sehingga hanya saudara dan Tuhan, gitu ya. Daud berkata, hai segenap bumi berdiamlah karena Tuhan Allah ada di tempat kudusnya, gitu. Jadi dia bisa membayangkan suasana suasana ilahi, saudara ya, gitu. Nah, saya mau mengurut sedikit demi sedikit, ya, sebelum menjadi bukit.
dan sampai titik. Supaya kita semakin dalam hari ini Senin, besok Selasa, besoknya lagi Kamis, supaya kita itu benar-benar bisa mengaplikasikan ya kebenaran ini. Karena saya yakin ya saudara ya, saya sangat yakin bahwa relationship atau hubungan kita dengan surga itu yang menjadi segala-galanya gitu di dalam kita menyelesaikan perjalanan kita di sini. Satu, di dalam menjadi memiliki produktivitas gitu ya di tengah-tengah dunia ini, dan menjadi alat Tuhan juga di tengah-tengah dunia ini. Hubungan itu menjadi sangat penting gitu ya. Sekarib-karibnya kita punya hubungan dengan Tuhan ya, sebagai seperti apa kita bergaul akrab dengan Tuhan, itu akan mempengaruhi gitu ya bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu. Pernah saudara melihat orang yang diperlakukan tidak adil tapi kemudian tenang-tenang saja? Itu pasti hubungannya dengan sang pemilik kehidupan dan sang pemilik, sang pengendali seluruh semesta, itu hotline, itu sambungan langsung, ya, tanpa dial, ya. Kalau kita telepon orang itu masih lihat, saya masih buka ini ya, gitu, konteks atau address book, gitu ya. Ini angkat telepon langsung nyambung, saudara. Itu biasanya orang-orang yang benar-benar memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pemilik kehidupan dan pengendali semesta. Kalau saudara tahu dan kenal dan dekat dengan sang pemilik kehidupan dan pengendali semesta, saudara pasti memiliki confidence ya, percaya diri ya di dalam menjalani dan menyelesaikan hidup. Dan kita perlu itu supaya kita bisa tidur 6-8 jam, kita bisa bicara dengan nada yang rendah dan tidak dengan tensi yang tinggi, ya, dan kita bisa tersenyum sekalipun air mata menetes, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan yang saya maksud adalah hubungan yang diprakarsai oleh Allah sendiri. Ya, dia rindu dan dia meninggalkan segala sesuatu yang paling penting di surga dan menjemput engkau dan saya. Ya, itu. Haleluya. Ya, itu saudara. Ya, dia meninggalkan surga dan menjemput kita. Ya, kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Nah, coba refnya saudara. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Oh, hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta,
sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Amin. Ya. Sebab Amin. tangan kasih-Mu, ya. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Jadi ada kasih yang saling bersambut. Itu karena apa, saudara? Karena Allah sendiri yang adalah Allah yang adalah kasih, dan di dalam Kristus, Amin. di dalam Kristus kasihnya itu kita nikmati. Saudara, tahu nggak? Kita sering tuh merayakan, nah ini mau Christmas ya, Kristus datang ke dunia kan, begitu. Dan kemudian Dia menyelesaikan pekerjaannya, dan kemudian Yesus mati, Kristus mati, dan kemudian bangkit. Sesungguhnya di balik semua itu adalah kita kemudian kembali dapat memanggil Dia ya Abba, ya Bapa. Ada hubungan. Nah, kalau sudah ada ambassador from the heaven, ya, duta besar dari surga datang ke sini, udah salaman, Pak Tadus, saya bangun ya. Saudara bayangkan, saya bangun kantor kedutaan di hatimu. Ih, dari mana ini? Saya nggak tahu nih, saudara. Amin. Ada ambassador dari surga datang ke bumi, shake hand, jabat tangan, dan bilang, aku bangun kantor kedutaan di hatimu. Itu apa artinya? Dari sini, hotline to heaven. Ya, ada sambungan langsung ke surga. Nah, ini nggak boleh, sama sekali nggak boleh terlewatkan begitu saja loh, saudara. Ya, itu kata tidak boleh terlewatkan seolah-olah apa ya? Seolah-olah sendok garpu. Ya, artinya boleh tidak pakai. Ya, apalagi kalau kita ya, orang-orang yang sudah biasa ini ya, biasanya lebih lahap dengan tangan langsung ya. Karena tahu hubungan langsung jadi tangan langsung ya. Bukan sama sekali. Wah, saya ikut Pak Stefanus ini. Kalau Pak Stefanus itu menekankan sekali. Bukan, saudara. Ya, bukan sama sekali. Ya, nah ini memang inspiratif ya, Pak Pastor Stefanus. Nah, ya ini utama. Ini piringnya nih, main. Nggak bisa makan kalau nggak ada ini. Hubungan ini. Saudara harus benar-benar menginginkan ini lebih dari segalanya ya. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini harus menjadi setiap hari ya, itu yang menguasai seluruh apapun dinamika ya, percaya kita kepada Tuhan, dinamika pertumbuhan rohani, dinamika kita dipimpin di dalam ya hal-hal yang lebih lagi ya dengan Tuhan. Ini harus menjadi kunci, yaitu ada hubungan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah dimeteraikan oleh Bapa sendiri ya. Lewat Rohnya yang kudus ada jaminan untuk kita. Nah, kemarin kita bahas dua hal ya. Kemarin kita bahas dua hal ya. Hanya dua sebenarnya, saudara. Hanya ada dua loh, hanya ada dua. Jadi walaupun serinya ini sudah sampai berapa? 13 kalau nggak salah. Ini kita itu hanya bahas ada dua. Ya. Pertama adalah bagaimana dapat berhubungan dengan Allah, kan gitu. Bagaimana dapat berhubungan dengan Allah, dan yang kedua adalah bagaimana dapat semakin akrab dalam hubungan dengan Allah. Ya. Jadi yang kedua, bagaimana berhubungan tuh, bagaimana telepon Tuhan gitulah kira-kira, ya. Terus yang kedua adalah bagaimana semakin akrab di dalam hubungan itu. Oke, nah kita coba ini merupakan hal yang membuat tanah gersang itu ya bisa menikmati kelegaan, saudara, ya.
Daud berkata, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering, tandus tak berair. Itu loh, Mazmur 63 ya. Duh, ya. Aku mencari engkau. Ya. Kenapa Daud mencari Tuhan, Saudara? Karena dia tahu bahwa ketika dia berdosa, Allah menyembunyikan diri. Jadi dia harus mencari. Dan dia mencarinya dengan, katanya apa? Dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Ya, saudara ya. Mencari. Dia bilang, saya sampai kata-katanya itu menarik, saudara. Aku mencari engkau. Tubuhku, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang tandus kering tak berair. Datang kepada Tuhan, gitu. Itu keadaan-keadaan, makanya hati yang hancur, ya, tidak kau pandang hina. Itu keadaan. Jadi bagaimana sih datang pada Tuhan? Ya begitu caranya. I'm nothing. Aku tidak ada apa-apa. Aku datang kepadamu. Ku lepaskan semuanya. Makanya cara datang kepada Tuhan itu adalah diam. Dan diam dalam bahasa asli Ibraninya itu artinya, saudara, dalam Indonesia itu menarik. Lepaskan. Jauh banget ya. Tapi itu menurut saya dapat gitu. Saya dapat banget gitu maksudnya gitu. Kalau diam, kadang-kadang kita bilang, how could be? Bagaimana bisa Bapak ini? Orang udah naik jet. Kita udah peradaban, sudah post milenium, orang udah naik jet, terus kita suruh diam. Ya. Di sekolah saja disuruh jangan kayak seperti siput. Terus Bapak bilang diam. Bapak berhadapan sama guru dulu, dosen di sekolah atau di kampus. Kan gitu. Beneran kan begitu. Rupanya, saudara, ya, sekali lagi ya, mungkin sudah sering kita dengar. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya. Mazmur berapa tuh? 46 ya. Ayat 10a ya. Diamlah dan ketahuilah. Nah, itu aslinya itu bilang lepaskanlah. Dalam bahasa Inggris saya lebih senang let go your concern. Lepaskan apapun yang membelenggu engkau, yang mengkhawatirkan engkau, lepaskan. Itu cara datang kepada Tuhan. Gitu. Dan saudara coba ya, coba aja. Coba gitu. Ketika datang pada Tuhan, saudara datang dengan melepaskan hal-hal yang mengkhawatirkan, yang membelenggu saudara, yang menggelisahkan, yang membuat bimbang gitu. Saudara, kalau bumi ini akan berakhir, ya, saudara, maka masalah juga akan berakhir, ya. Tidak ada yang abadi, ya. Jadi kita harus tahu persis bagaimana cara mensiasati kehidupan ini. Dan engkau dan saya ini adalah orang-orang yang ditempatkan, ya, ditempatkan di dalam satu keadaan untuk mengalami kerajaan Allah itu, ya, mengalami kerajaan Allah itu, ya. Nah, bagaimana dapat, ya, berhubungan dengan Allah? Diam, be still, ya, be sincere, terbuka, jujur. Kata yang menarik, berdamailah dengan diri sendiri, ya. Kalau ada kemarahan, kalau ada kepahitan, ya, terutama dengan Allah loh ini, ya, dengan Allah. Kan ada orang yang tidak menerima, ya, dirinya, kenapa saya begitu, ya. Kita harus menerima, gitu, ya. Kita terbuka di hadapan Tuhan dan datang dengan simple plan, gitu, ya, dengan sederhana, dengan rencana yang sederhana, ya. Saat teduh, ya, punya waktu teduh dengan Tuhan, ya. Itu pertama tuh, ya. Bagaimana untuk datang kepada Tuhan? Saudara harus coba, ya,
setiap hari, ya. Apa yang membuat orang sulit datang kepada Tuhan? Kita balik pertanyaannya. Nah, ini kita sharing dulu nih ya. Apa kira-kira yang membuat teman-teman gitu ya, aduh, rasanya nggak ada orang ya. Saya pernah ya, hari ini Sanata ulang tahun ya. Saya pernah tuh diskusi dengan Sanata gitu. Saya kok nggak menikmati Tuhan ada gitu ya. Saya nyanyi lagi rohani tapi rasanya kok. Ada yang punya pengalaman yang sama? Siapa? Apa ya kira-kira yang membuat saudara-saudaranya, teman-teman itu seperti sulit untuk berhubungan dengan Tuhan? Sepertinya sulit. Seperti Tuhan itu jauh gitu. Apa? Nggak tahu ya. Atau dalam keadaan seperti apa biasanya? Oke, coba bandingkan dengan jawaban ini ya. Ya. Jadi datang kepada Tuhan itu dengan melepaskan hal-hal yang membuat kita terganggu. Mulai dengan kata-kata itu. Jadi datang kepada Tuhan itu kita harus melepaskan, melepaskan. Ya, diam itu maksudnya melepaskan. Let go, biarkan dia pergi apa-apa yang membuat kau terganggu gitu. Ini kita jadi bimbang, kita jadi gelisah gitu ya, kita khawatir, kita takut gitu ya. Atau kita apalagi Saudara? Kita marah gitu. Nah, bisa juga. Pak Hens kalau 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri supaya tenang, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, betul. Jadi tenang berdoa. Nah, gitu. Tenang berdoa. Nah, berdoa itu apa, Saudara? Berbicara dengan Tuhan, kan? Berdoa itu, ya. Nah, tapi tenang lebih dalamnya itu adalah ya diam, dan diam itu maksudnya apa, Saudara? Lepaskan semua hal-hal yang mengganggu, gitu. Itu. Gitu. Di kolom chat Pak Hens ada yang kasih jawaban, ada 2. Suasana ibadah yang kurang pas. Nah, ini tuh Saudara ya. Suasana ibadah yang kurang pas, dan kedua menurut saya adalah banyak jemaat yang berbicara dan ngomongin kanan kirinya itu. Oke. Itu yang membuat Andreas tidak bisa merasakan hubungan atau kedekatan atau hadirat Tuhan itu ada. Gitu ya. Oke. Betul. Suasana sekitar gitu ya. Oke, nah ini Andreas bicara mengenai ada di dalam persekutuan jemaat. Ada dalam persekutuan jemaat ya. Nah, kalau di dalam persekutuan jemaat hal-hal itu memang tidak bisa dihindari. Ya, bahkan kalau saat kita memuji Tuhan saja ya, ada suara-suara yang ya tidak sesuai dengan notnya gitu ya. Tapi ya itu adalah suasana di dalam persekutuan. Nah, pasti kan kita sudah bahas kemarin, kalau kita datang kepada Tuhan itu apa namanya apa? Kita harus apa? Kalau kita datang pada Tuhan, kemarin apa yang kita pelajari? Ada 4 ya? Segera? Enggak, yang datang ada 4 kemarinnya. Apa? I am datang dengan sikap yang baik. Datang dengan sikap yang tepat, ya. Tepat. Dengan sikap yang tepat, ya. Ada sikap-sikap apa? Mengharapkan Allah, ya. Mengharapkan untuk dapat bersenang-senang dengan Allah. Mengharapkan untuk dapat menikmati kelegaan dari Allah. Itu kan gitu, sikap yang benar. Ya, sikap yang benar adalah datang dengan apa? Dengan syakah, dengan pengagungan, penghormatan. Jangan buru-buru, ya. Kalau datang ke orang yang penting, apalagi pemilik semesta, datanglah, ya. Tenang, ya, tenang dan nantikan dia hadir. Saudara,
akan merasakan hal-hal ini. Saudara duduk dan kemudian menarik nafas. Tiba-tiba dia terasa ada di kiri kanan di depan saudara. Ini saya begini saja saya rasa tuh. Ya. Itu begitu. Ya. Jadi sikap ini penting sekali. Ya. Ketika kita datang, teman-teman, ini bukan ini loh. Saya ini bercerita, saya sengaja ini kayak begini nih, saudara. Saya rindu itu ini saudara dapat menerima impartasinya supaya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dunia ini tidak menjanjikan perjalanan yang lancar dan damai gitu, enggak, ya. Kita ini ada di padang gurun dunia, ya. Jadi kita harus saudara tangkap ini. Saudara harus tahu persis bagaimana cara untuk memelihara sukacita dan damai sejahtera di dalam dirimu. Itu. Amin. Itu adalah cara sikap yang tepat gitu. Ya. Yes. Gitu. Engkau harus sadar mengenai hal itu dan berjaga-jaga. Nah, sadar apa nih? Kan kita bilang sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar bahwa ini di padang gurun dunia, gersang. Sana sini ada orang fasik, ya. Onak duri dan semak belukar. Itu begitu. Tapi ingat bahwa ketika Yesus datang, maka kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Kristus itu ada di antara kamu. Rohnya tinggal di dalam kamu. Tadi saya bisa berkata, ya, kalau sorga memilih ambassador, mengirim utusan ke sini, dan dia shake hand dengan saudara, saudara menerimanya, dan kemudian dia membangun kedutaan di dalam dirimu, artinya ada hubungan. Ada roh Kristus yang ada di dalam kita. Dan saudara, itu adalah bicara mengenai apa? Sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Enggak ada kata lain. Tidak ada kata lain. Gitu. Jadi kita harus tahu persis sikap kita bagaimana untuk apa? Melewati. Melewati. Ya. Waktu ini, melewati masa ini, melewati gurun ini, melewati waktu yang sekejap ini, kita harus tahu persis. Sampai satu hari nanti kita bicara berjumpa dan masuk ke pesta perjamuan kawin. Ya, berbahagialah orang-orang yang diundang ke pesta perjamuan kawin anak domba. Saudara, kita harus selalu berbicara mengenai kita sedang menunggu, ya, pesta perkawinan itu. Ya. Amen. Ya. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jadi kita harus selalu melihat hari-hari ini adalah sisa-sisa hari. Hari yang tersisa di depan kita. Gitu. Ya. Hari-hari yang tersisa dan kita harus isi dengan apa, saudara? Berbuah-buah bagi Allah. Saudara, saya harus jelaskan bahwa buah yang dimaksud di sini bukan saja, bahkan utamanya bukan orang-orang bilang jiwa-jiwa, bukan, saudara. Yang dimaksud buah-buah di sini adalah Yesus berkata di Yohanes 15, bukan kamu yang memanggil aku yang memanggil kamu, supaya kamu, katanya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Maksudnya apa? Supaya engkau yang kubentuk, yang aku jalin, yang aku pimpin, yang aku bimbing, yang aku tuntun, yang aku tolong, yang aku pelihara, yang aku sertai, supaya engkau sampai di garis akhir. Itu maksudnya. Itu tuh maksud yang sesungguhnya. Makanya, saudara, Kristus turun, datang. Ya, setelah itu Roh Kudus harus turun supaya jadi jaminan saudara sampai garis akhir. Ya. Nah, saudara, semua ini bicara mengenai relationship, hubungan. Dan bagaimana kita menikmati. Nah, saudara, semua kebenaran ini, saudara, itu tidak boleh ada di buku hitam itu atau di dalam gadget sebagai
Bible gitu ya. Tapi itu harus menjadi hidup di dalam diri saya dan saudara setiap hari. Ya. Dia harus menjadi firman yang terbuka, surat Kristus yang terbuka gitu ya. Menjadi tanda ajaib Tuhan di dalam dirimu dan diriku, ya. Dan itu kita bicara mengenai bagaimana semakin akrab ya dalam hubungan dengan Tuhan. Ini bicara mengenai bergaul karib dengan Tuhan. Oke, saudara, sebagai hal yang simple, ini saya misalnya ada masalah. Bagaimana caranya? Ini simple ya, saudara perhatikan. Sebagai siswa, nih ada Andreas siswa, ada tugas. Wow, Andreas mau PAS loh, ya PAS. Orang kuliah mau ujian akhir, ya UAS. Kalau SMP, SD, SMA tuh mau PAS ya. Ibu rumah tangga memikirkan mengenai apa? Yang sekolah, yang kuliah, ya uang untuk kalau enggak rapornya nggak bisa diambil. Gitu misalnya kan? Ya. Atau uang regis untuk semester depan. Ada masalah di depan. Kontrak diperpanjang. Ada, ya. Apalagi dikasih enggak ini waktu cuti, mau Natal misalnya. Apalagi saudara? Pelayan Tuhan, ya. Semakin banyak orang yang harus dilayani, gitu ya. Ada jemaat yang ada di dalam tekanan ekonomi, tapi tangan tak mampu juga terulur. Seperti apa? Seperti kegelisahan di dalam diri. Nah, bagaimana datang pada Tuhan dengan semua atribut itu, saudara? Caranya gimana? Kasih satu jawaban. Tenang, datang dengan tenang. Tenang, ada yang lain? Terbuka, jujur. Terbuka, jujur, gimana? Yang lain? Belum dapat satu lagi? Dengan semua ini, gimana untuk datang kepada Tuhan? Lepaskan. Oke? Saudara, itu caranya beneran. Lepaskan. Loh, Pak, tapi jangan bilang tapi. Firman kebenaran bilang lepaskan. Saya sudah lihat itu. Saudara kalau berani lepaskan, saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan. Itu mujizatnya, saudara. Ya. Jalan keluarnya bukan kita yang tahu, bukan kita yang menghasilkan, tapi jalan keluar Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, percaya dengan itu, saudara nggak ada ruginya. Kita main ya gambling di sini misalnya gitu ya. Sekalipun itu kan tabiat manusia itu. Ya. Masalah kita yang utama adalah tidak mampu percaya sepenuhnya. Itu masalah. Itulah masalah. Jadi kita memang harus mengetahui profil diri kita. Makanya kebenaran itu berkata diamlah atau lepaskanlah. Lepaskan, saudara lepaskan, datang pada Tuhan. Ya. Kalau dinamikanya setiap hari begitu, biarkan saja sampai kau lewati itu dan sampai masuk ke perjamuan kawin dan tembus masuk ke langit baru bumi baru, di mana tidak ada lagi air mata, kedukaan, dan tidak ada lagi perkabungan. Segala yang lama sudah berlalu. Kan kita ingin sulap itu sedang dan segera terjadi, kan? Itu loh saudara. Itu kuncinya, caranya begitu, ya. Yang setuju boleh lambaikan tangannya. Oke ya. Oke. Saya lihat ada yang lambaikan sampai 2 tangan. Itu artinya benar-benar yes gitu ya. Setuju banget gitu. Betul saudara, ya. Kita semua. Karena apa? Kita masih ada dalam kemah yang fana ini. Jadi kita benar-benar harus memiliki apa? Kebenaran dalam diri kita. Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah di tengah padang gurun. Itu kata kuncinya, saudara. Gitu. Jadi bagaimana pengertian dan pemahaman kita yang sesungguhnya itu ini. Bahwa sekalipun di tengah padang gurun ini ada kerajaan Allah di tengah-tengahmu.
Dan itu bicara mengenai kebenaran. Kebenaran yang mampu melepaskan engkau. Membuat engkau merdeka. Dan sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Saudara, nah kita harus menjadikan ini nyata kan. Bukan hanya kalimat-kalimat yang menghibur begitu kan. Tapi kita nikmati gitu ya. Kita nikmati. Nah caranya adalah yaitu. Memang mengambil bagian di dalam hadiratnya Allah. Karena di dalam kerajaannya itulah di sanalah hadiratnya. Ya. Nah, jadi pada saat segala sesuatu ini ya hadir di tengah-tengah, ada di dalam kehidupan kita, apapun itu, ingat ya kata-kata ini, ya. Lepaskanlah. Ketika saudara dengar firman Tuhan di Mazmur 46, diamlah. Makanya saudara tahu nggak? Kata berikutnya yang mengikuti, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Coba bayangkan ya. Jadi kalau kita kan bisa ngomong tuh sama siapapun ya, mungkin sama saudara kita gitu ya. Kak ini gimana nih? Tolonglah ini, aduh. Kita bilang tenang aja loh, tenang aja. Gue ada gue. Kira-kira gitu kan? Kira-kira gitu, sederhananya gitu loh. Nah, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Nah, waktu dia bilang diamlah, lepaskan. Kalau besok pagi ketemu lagi masalah yang sama, bilang aja selamat datang. Tapi ingat, gue lepaskan bentar lagi. Itu, ya, kan begitu, saudara. Itu cara ini yang dinamikanya gitu. Ya, makanya kita di sini kita sering bilang bisa dilewati, bisa aku lewati. Itu maksudnya itu. Ya, kita nggak bisa singkirkan, bisa dilewati. Ya. Yang paling penting adalah ketika saudara lewati, ingat satu ini ya, saudara harus ya dari waktu itu, dari suasana itu, saudara harus menghasilkan apa? Kualitas, ya, kualitas, respon yang mulia. Nah, itu harus, karena itu catatannya ada nanti, ya, di surga saudara. Kau lewati dengan nilai A, gitu misalnya. Kan ada orang yang melewati dengan nilai D, gitu misalnya kan. Ya itu saudara, ya, bisa dilewati, tapi apa? Respon kita itu penting, ya. Oke. Nah, itulah mahkota-mahkota kemuliaan yang saya maksud selalu ya. Kemuliaan itu ada mahkota, artinya apa? Di dalam setiap pertandingan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap pergumulan, lebih tinggi dari itu apa? Pergulatan, gitu ya. Wrestling, pergulatan namanya itu. Ketika Yesus itu bergumul di Getsemani, itu namanya wrestling, gitu. Seperti Yakub dengan Allah, wrestling, gitu. Bergumul, ya. Tapi pergumulan itu, ya, bisa, ya, menghasilkan sesuatu yang mulia dalam diri saudara, ya, dilewati, tapi saudara menikmati, mendapatkan kemuliaan dari situ, ya. Ini harus selesai di sini nih saudara, ya. Saudara harus tangkap nih, ya. Izin Pak, ini ada kata diam disampaikan Mira di kolom chat, apa sama nggak itu dengan diam yang dimaksudkan tadi? Wah, ya, coba kebayang tuh, coba ya, persis nih. Mira, ya, tapi Miranya nggak ada, ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, ya. Sebenarnya itu maksudnya apa? Kamu akan tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu gelisah, ya, gitu. Jadi maksudnya itu adalah kamu harus lepaskan dari semua yang membebani, ya. Let go your concern, ya. Kalau teman-teman yang ya, semua kan mengerti bahasa Inggris ya. Let go your concern. Biarkanlah semua yang kamu pikirkan itu, ya, itu pergi, ya. Bahkan gini nih, pernah nggak saudara, kesenangan itu membuat saudara bimbang? Pernah? Sering lah ya. Sering, aduh. Sering tuh, kesenangan itu membuat bimbang. Ya, jadi gitu ya. Membuat gelisah gitu, Nah,
diamlah gitu ya, lepaskan supaya kau bisa tenang gitu ya. Nah, tadi lanjut ya, bahwa ketika kita sudah tenang, diam gitu ya, maka kita segera kemudian kan terbuka di hadapannya ya. Ku buka hati untuk jamahanmu. Udah kan? Kan bisa udah kayak saudara bisa lihat ekspresi saya sedih. Begitulah ya. Setelah semuanya ini ya kita lepaskan, maka kita bisa seterbuka itu. Ya. Ku buka hati untuk jamahan. Ya, saudara ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, itu adalah cara itu. Itu adalah cara. Nah, bagaimana kita kemudian apa? Ini kan terus-menerus kan setiap hari kita alami. Bagaimana supaya semakin kita menikmati pergaulan yang akrab itu. Nah, kita sudah bicara kemarin ya, di depan juga tadi sudah disampaikan Pastor Levri bahwa konsisten itu adalah kata kunci. Buat sesuatu yang sederhana, kemudian konsisten. Ya. Buat rencana sederhana, mulai dengan 10 menit. Ya. Kalau sudah menikmati 10 menit, jadikan menjadi lebih lama lagi, ya. Ya, bisa sampai berjam-jam, mulai dengan 1 kali di pagi hari, gitu ya. Tapi jangan pernah melewatkan waktu-waktu pertama di dalam keseluruhan waktu, saudara, ya. Ada orang kan yang waktu pertamanya itu bukan pagi-pagi, gitu ya. Ya, karena apa? Karena kadang-kadang dia dinas malam sehingga dia harus tidur siang, sehingga jadi waktu pertama sebelum aktivitas, gitu ya. Gitu. Waktu pertama, kalau bisa menutup waktu juga dengan dengan duduk diam di hadapan Tuhan, gitu ya. Itu jadikan menjadi kebiasaan, gitu. Jadikan jadi kebiasaan. Jadi mulai dengan konsisten, ya. Jadi konsisten. Nah, itu yang pertama kan, saudara ya. Bagaimana kita? Jadi kata kuncinya apa tadi? Be still. Be sincere, be simple. Ya. Saat teduh, saudara. Ya, yang kita sudah bahas ya. Oke. Bisa ngikutin ya. Amin. Nih teman-teman yang lain bisa? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Tadi ada pertanyaan kedua. Kadang ada saatnya waktu diam itu pikiran jadi kemana-mana. Oke. Nah, ada saatnya waktu diam itu pikiran kemana-mana. Kenapa itu pikiran kemana-mana? Ada teman-teman yang bisa bantu? Mungkin ada pengalaman. Itu betul. Kenapa pikiran kemana-mana? Nah, jawab yang sederhana dulu. Kenapa pikiran orang kemana-mana? Terlalu banyak beban. Ya, satu, terlalu banyak beban. Oke, itu betul. Sehingga pada saat dia mau mulai itu, dia udah mulai pingin yang ada kemana-mananya kemana? Ya, bagaimana ini supaya bisa selesai kan? Ini gimana ya Tuhan ini selesai. Jadi dia datang kepada Tuhan dengan membawa semua masalah dan ini pilihan-pilihan penyelesaian masalah. Minta Tuhan supaya ini ditandatangani ini, ya. Atau apa lagi? Pikiran kemana-mana itu kira-kira contohnya apa kemana-mana? Memang ada dua, seperti yang Dorcas bilang tadi. Ada orang yang pikirannya kemana-mana ketika datang, ini nih ya, lipat tangan, dia langsung ingat. Tapi gimana ya, pinjam ke siapa? Tapi si ini kan udah pernah 2 kali pinjam. Terus yang siapa? Gitu kan, itu kemana-mana itu, sama itu kemana-mana. Nah, tapi ada orang yang kemana-mana gini, datang kemudian, kemana-mananya itu benar-benar hayalan, entah kemana. Jadi gini, kemana-mananya, kata orang Batak, entah kemana.
Wow, itu kayak halusinasi gitu. Benar-benar. Nah, saudara, ada dua hal ya yang membuat pikiran kemana-mana itu. Pertama, tadi diamnya itu nggak selesai. Sehingga yang Dorcas bilang terjadi. Gitu. Masih balik ke situ. Karena terlalu banyak beban. Ingat, kalau mau masuk ke hadirat Tuhan itu, ya, lepaskan. Gitu. Lepaskan. Ya. Benar-benar tuh, bagaimana cara, gini loh. Ini kebenaran, nah ini saya bilang ya, ini bukan perasaan loh ya. Ini kebenaran bahwa Allah sendiri ya, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Gitu. Itu diam ya. Ya, caranya kita udah tahu ya, tempat sunyi. Yesus ya, sekalipun sudah terbiasa ke Bukit Sion ya, ke Bukit Sion di mana ada taman Getsemani ya, tetap saja apa? Dia menyingkir sepelemparan batu jauhnya. Itu udah sepi loh itu, murid paling 12 orang. Masih menyingkir sepelemparan batu jauhnya. Tempat sunyi itu artinya apa? Ada tempat di mana tidak terganggu. Ya, tidak terganggu dan tidak mengganggu kan gitu. Ya, kalau bicara mengenai. Tapi alam pikiran kita ini, nah ini, ya, kita harus lepaskan. Ya, kebenarannya melepaskan. Yang kedua apa Saudara? Ya. Yang kedua adalah ya, kita kemana-mana karena kita tidak sedang fokus gitu. Oke? Kita kemana-mana pikirannya karena kita tidak sedang fokus. Pak, terus mau fokus gimana? Mau fokus gimana? Jawabannya kita udah bahas. Harapkan senang-senang dengan Tuhan. Itu. Jadi datang sama Tuhan. Pas lipat tangan tutup mata, jangan belum tahu apa-apa. Waktu lipat tangan tutup mata, langsung connect dengan Tuhan. Aku datang di sini hanya mencari Engkau. Itu cukup bagiku. Engkau adalah kesenangan. Engkau adalah kebahagiaan. Aku tahu di dalam Engkau, aku ini segala-galanya. Kau ciptakan aku, kau bentuk aku. Dan Engkau yang tahu persis aku. Bahkan siapapun yang ada, misalnya saudara bersama dengan saudara, ya Pak, adik kakak gitu ya, misalnya nih Yuli dengan Mira, bahkan seolah-olah Yuli tidak merasa Mira ada, benar-benar hanya dia dan Tuhan. Itu cara fokus, ya, mengharapkan sungguh-sungguh Allah. Dan apa? Setelah kebayang ya, mengharapkan itu kemudian mengharapkan mendapat kelegaan dari Dia. Itu beda lah. Itu lebih lagi. Saudara akan lebih lagi fokus. Tuhan, aku tidak mau beranjak dari sini. Wah, kalau Engkau tidak membuat aku penuh dengan sungai sukacita, I will never go. Aku tidak mau beranjak. Nah, orang yang ngomong begitu, yang Pak Stefanus sampaikan tuh, berlama-lama di hadirat Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati indah wajahmu. Banyak urutan masalah itu masih banyak, Saudara. Tapi Saudara, ya, benar-benar mengharapkan kehadirannya. Gitu. I will lift up you in the highest place. Aku mau meninggikan Engkau di tempat tertinggi, di tempat ini. Tuhan, Rajaku, Sang Penyelamatku. Saudara bisa keluar kata-kata yang bahkan saudara tidak mengerti, tidak paham. Wah, itu yang membuat saudara apa? Sumber air di dalam hati batinmu itu meluap seketika. Dan itu apa saudara? Itu yang saya bilang kekayaan kemuliaan. Kekayaan pengalaman, perjumpaan dengan Tuhan. Saudara dapatkan itu berulang-ulang. Itu menjadi kekayaan dalam batinmu. Saudara bisa berkata, mestinya tak lagi ku ingini
apapun juga, segenap hidupku telah kau miliki. Ya. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Emang saudara, kalau Bu Esther selalu bilang bisa dilewati, saudara. Emang benar-benar bisa dilewati. Pikir beres, ada yang beres. Kadang-kadang nggak ada yang beres satupun. Gitu. Kadang-kadang nggak ada yang beres. Gitu. Ya, just let it go. Enggak. Just do it, katanya Nike. Just do it. Kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa nangkap ya. Jadi memang ada kebenarannya. Ini bukan tips. This is the truth. Karena apa? Ini berasal dari surga, firman kebenaran. Ya. Dan ketika firman ini disampaikan Roh Kudus yang ada di dalammu pasti konfirmasi. Yes, yes, yes. Amin, amin. Gitu. Ya. Diamlah artinya apa? Ya. Lepaskan. Supaya pikiran kita nggak kemana-mana. Setelah itu kamu fokus untuk mencari dia. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tadi ada lagunya itu. Mana? Dari Pastor. Oh ini nih. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus. Ku mengasihimu. Jadi kita ini ya membawa jiwa kita itu, hai jiwaku pujilah Tuhan. Gitu. Lebih dalam lagi. Gitu ya, saudara. Ya, itu satu pelajaran yang besar sekali. Ya, saya mungkin minta Pastor Lepri, Bu Esther, ada Bu Nur, Pak Tadus, coba sharing sedikit di situ ya. Momen terbesar, hal terbesar dalam persahabatan menjadi sahabat Allah, saudara, itu adalah itu. Ketika saudara bisa hook in atau benar-benar terjebak di dalam keintiman dan kehangatan hadiratnya. Itulah, emang itu kekuatan. Ya. Tidak mencari yang lain, tapi mencari yang utama, yaitu dilapangkan hatinya oleh Allah, ya, dan kemudian memuji dan menyenangkan, menyukakan hati Allah. Bisa share sedikit Pak, mungkin Pak Tadus duluan mungkin. Ya baik, terima kasih. Saya sungguh-sungguh dibangkitkan, diberkati betul-betul dengan bagian ini, karena ketika saya datang di hadirat Tuhan dengan begitu mempraktekkan apa yang sudah disampaikan, dan memang sejak masa muda memang saya punya kebiasaan seperti itu. Jadi di hadirat Tuhan, melepaskan segala sesuatu lalu seiring dan terbuka kepada Tuhan apa adanya. Kemarin Sabtu ketika saya pagi, saya ambil waktu dengan Tuhan. Dan susah dilawat Tuhan luar biasa bagaimana saya free total dan saya betul-betul merindukan Tuhan. Dan Tuhan berbicara banyak hal. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik. Dan semua yang saya takutkan, saya khawatirkan, saya lepaskan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan yang sangat melegakan itu ketika Tuhan berbicara dan saya diam dan menikmati lawatan Tuhan. Itu mungkin yang saya alami beberapa hari ini, Sabtu lalu. Amin ya, teman-teman ya, puji Tuhan. Jadi itu kebenaran ya. Mari kita mengambil bagian di dalam kebenaran itu, menikmati, itulah kekuatan. Bu Esther. Gimana? Ya. Saya tuh
sama seperti Pak Tadus, saya sejak mahasiswa itu saya udah lahir baru. Tapi ada peningkatan gini. Saya tuh kehilangan orang-orang yang dekat dengan hidup saya gitu. Saya kehilangan orang tua. Saya punya hubungan yang baik dengan orang tua. Mama saya, papa saya itu orang-orang yang dekat dengan saya. Kami itu nggak ada rahasia. Suami, kehilangan suami. Jadi sebenarnya saat teduh itu sebenarnya tempat saya curhat sebenarnya. Saya menemukan waktu tenang sih sebenarnya. Saat saya itu tenang gitu ya, bisa mencurahkan isi hati saya semuanya di situ, di saat teduh itu. Atau kadangkala saya ngerasa Tuhan bicara dengan saya itu di situ. Bisa juga sih dalam keadaan rame, kadang-kadang dalam lagi sibuk, lagi macet gitu ya, di mobil lagi macet gitu ya. Saya kalau lagi dengar khotbah tuh saya juga kadang-kadang juga ngerasakan Tuhan bicara juga bisa. Tapi lebih efektif kalau saya tuh siapin waktu di rumah, saya tenang. Kadang-kadang saya sambil tiduran, kadang-kadang saya duduk, kadang-kadang saya lutut di lantai. Pokoknya gimana saya waktu itu aja, saya nikmatin aja. Saya ngerasa bahwa Tuhan tuh tidak terfokus harus seperti ini, harus pujian dulu kah atau enggak. Saya tuh ngalir aja. Saya pokoknya punya hubungan dengan Tuhan tuh nggak ada definisinya harus begini-begini gitu. Di mana aja saya itu kadang-kadang juga kalau saya lagi nggak sempat misalnya ya Pak ya, pagi itu saya terbangun harus begini karena rumah saya dulu jauh banget, jadi saya harus sambil nyiapin sarapan, bekal, terus mandi, air panas apa segala macam ya. Situ pun saya kadang-kadang juga bisa ngomong aja, ntar ya Tuhan saya lagi ini dulu, ntar ya Tuhan saya lagi ini. Tapi waktu saya sendiri nanti, biasanya saya sih bawa gitar sih ya. Ketika saya langsung kasih waktu, saya cuma bilang gini, Tuhan sekarang waktu aku dengan Tuhan, waktu Tuhan dengan aku, sok Tuhan mau ngapain, aku mau nyanyi dulu ya. Udah gitu aja, nikmatin aja saat sama-sama Tuhan. Gitu. Seperti itu Pak, jadi nggak ada definisi harus gimana, mengawali dengan gimana gitu. Amin. Ya, nah teman-teman, saya sambung sedikit yang Bu Esther sampaikan ya. Ya, itu karena apa, saudara? Ya, itu karena apa? Karena sudah kenal nih ya, saudara, dan sudah ingat memori tentang pengenalan itu. Saudara pernah nggak, ya, kenal sama seseorang, ya, bahkan dalam keadaan apapun tahu dia itu siapa? Potong rambut dari belakangnya, tahu ini kamu gitu. Karena apa? Karena dalam banyak hal sudah punya memori pengenalan tentang orang itu. Nah, jadi kenapa Bu Esther tadi bilang walaupun di dalam kebisingan gitu ya, atau dalam keadaan-keadaan yang tadi tidak tempat sunyi, itu sudah tetap menikmati, ya, ingat ya, tetap menikmati keadaan itu. Karena apa? Karena dia udah punya memori dan pengenalan, ya, mempunyai pengenalan dan kemudian memori mengenai pengenalan itu jauh lebih dalam dan lebih bervariasi. Sehingga ketika ada di dalam keadaan hiruk-pikuk, nah bahkan dalam keadaan yang mengkhawatirkan, kan itu yang bisa membuat orang fokusnya, bisa membuat orang tidak tenang, ya. Gelisah, tetap saja dia menemukan memori pengenalan itu. Ya, sekalipun bunyinya bisa semakin redup gitu ya, karena hal-hal ini semakin menguasai gitu. Nah, jadi tetap dia mulai dari satu tempat, di sini kau beri kelegaan. Jadi orang yang belum jumpa Tuhan, belum kenal Tuhan, itu tuh. Kalau jumpa Tuhan, kenal Tuhan, sering jumpa Tuhan, kenal Tuhan dalam banyak dimensi. Begitu. Sehingga dalam keadaan apapun kemudian kita tidak bisa terlepas gitu. Tidak bisa kemudian tidak punya apa-apa mengenai dia gitu. Selalu kita mempunyai memori pengenalan akan dia gitu, dan pengalaman tentang dia. Gitu.
Nah itu sebenarnya saya dudukkan tuh posisinya. Nah kebayangkan gitu. Kalau sudah sering waktu tenang gitu ya, saat teduh, quiet time dengan Tuhan, maka hal itu tuh terbawa gitu. Coba nih saya misalnya ya, Pak Tadus atau Bu Esther lagi di jalan, ya bawa motor, bawa mobil, terus tiba-tiba polisi datang. Setenang apa Bapak Ibu dibanding dengan lagi ada di kamar berdoa, ya kan gitu, ya gitu. Tuhan yang sama, Tuhan, pengenalan kedekatan dengan Tuhan sama, gitu. Hanya suasananya sangat berbeda kan, gitu. SIM-nya mana, Bapak? SIM-nya mana? STNK? Apalagi kalau STNK sudah lewat. Waduh itu jangankan pikir Tuhan, yang dipikir nih mau omong apa ini. Pas keluarin STNK. Itu keadaannya itu. Saya bisa tangkap ya, gitu. Jadi suasana. Nah, tetapi loh, saya jangan salah, tetapi saya nih, misalnya saya gitu. Kalau polisi, tetap saya ingat ini yang tidak boleh saya lakukan karena Tuhan apa ya, begitu ya kan? Jadi begitu. Gitu ya. Tetap ada Tuhan adalah jawaban. Muncul Tuhan adalah jawaban. Ya. Nah, itu pasti adalah dinamika dengan apa? Dalam hubungan. Lagi-lagi kita bicara hubungan nih ya. Bagaimana untuk supaya hubungan kita itu semakin intim. Sehingga di dalam dinamika kehidupan kita itu menjadi kekuatan atau dasarnya gitu. Ya. Itu ya. Mungkin saya bisa tambah sedikit Pak Eds. Ya, silakan Pak Tadus. Ya, ketika saya mulai praktekkan itu, saya punya waktu dengan Tuhan biasanya jam 12 malam. Pinginnya cuma sebentar, tetapi ketika kehadiran Tuhan itu begitu luar biasa, bisa berjam-jam. Dan saya bersyukur itu yang hilang dari hidup saya ketika saya sudah kembali ke Kupang dan juga berkeluarga. Ada beberapa hal yang terjadi sehingga ini merupakan jawaban dari pergumulan saya dan dikembalikan lagi. Jadi saya punya catatan. Jadi semua catatan yang ketika saya bersekutu dengan Tuhan, itu hampir semua digenapi di dalam hidup saya. Jadi saya diam dengan Tuhan, ya tidak harus punya liturgi, tapi ngobrol saja dengan Tuhan. Kebiasaan saya begitu di jam 12 malam. Kadang tidurnya bisa jam 3, jam 4. Dan itu yang menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin sedikit yang saya tambahkan. Amin, puji Tuhan ya. Jadi dia punya saudara, itu yang saya katakan bahwa pergaulan yang semakin akrab itu membawa hubungan yang semakin intim ya. Gitu. Jadi sering-sering bergaul memang ya. Sering-sering hang out dengan Tuhan ya. Biasanya kalau kita hang out ya jangan bawa siapa-siapa, misalnya kan kita berdua saja dengan Tuhan. Bersenang-senang dengan Tuhan. Nah, itu ketika kita bicara semakin gitu. Nah, saudara, inilah kekuatannya untuk melewati memang gitu ya. Di tengah-tengah keadaan ini Tuhan pakai kita, itu dinamikanya banyak sekali. Tergantung kita dipanggil untuk apa dan kita kemudian menyiapkan diri seperti apa. Ya semuanya kan, orang yang kemudian sekolah, kemudian sampai S2 pasti dalam keadaan yang ya setara itu dia mungkin lebih dipakai karena kesempatannya lebih besar gitu ya. Yang S3 misalnya begitu ya, ya pasti begitu. Udah pasti begitu ya. Tapi semua hal itu tetap kita yang kemudian memberi respon. Bagaimana kita memberikan keputusan di dalam mau dan rindu dan ingin gitu ya, supaya hubungan ini udah ada gitu. Bagaimana untuk semakin memiliki pergaulan yang akrab yang membawa kepada hubungan yang intim, itu yang akan menjadikan satu hari mungkin kemudian Allah berbicara, engkaulah sahabatku yang setia, marilah. Ada dari yang lain, Pastor Levri atau Bu Nur, silakan. Iya, tadi dikatakan bahwa dalam keadaan terdesak ya, dan tidak bisa membuat kemana-mana. Pengalaman yang paling
bukan yang paling ya, pengalaman yang salah satu pengalaman yang benar-benar Tuhan itu hadir itu ya. Ya saya pernah saksikan ya si Brian tuh yang kakinya dijatuhin kayu jati itu, wow. Itu seberat berapa ya, 100 kilo bisa jadi itu yang kayu jati kepala tempat tidur itu. Itu pengharapan saya itu saya langsung down di situ, tapi entah kenapa saya langsung sempat agak sedikit marah, tapi setelah itu saya langsung angkat tangan ke Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa, hanya Kau yang bisa. Itu besok itu saya harus pelayanan di mimbar. Tapi puji Tuhan waktu di mimbar justru lagu ini yang membuat saya kuat. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Dan sukacitanya itu waktu saya pulang, anak saya sambut dengan berlari. Dengan keadaan sekalipun kaki masih diseret-seret sedikit ya. Jadi itu pengalaman yang benar-benar saya tahu bahwa Tuhan itu menyertai hidup saya. Dan kalau dibilang saat teduh itu ya tiap pagi saya tetap datang sama Tuhan ya. Terkadang saya diam. Ya itu memang benar ya yang mentor kita bilang ya Pak Hens, bahwa datang sama itu Tuhan diam. Karena kalau saya pribadi itu kalau udah diam tuh roh saya nyembah dia. 2 hari lalu ya, saya nyanyi itu bahasa roh nyanyinya, bukan lagi bahasa Indonesia. Tapi saya tahu lagunya apa. Jadi saya nyanyi itu bahasa roh gitu, nyanyinya bahasa roh. Tapi saya tahu lagunya itu apa. Dan setiap hari dengan kondisi yang ada terjadi saat ini, dikatakan COVID, tapi saya tetap tenang aja, tidak ada kekhawatiran, hanya doa saja datang sama Tuhan. Terus dengan penuh keyakinan saya bilang minta perlindungan, udah jalan sepanjang hari, jalan serta Yesus, tidak ada ketakutan. Ya, banyak orang yang jalan dalam ketakutan dengan adanya COVID ini, tapi saya tidak pernah takut dengan hal itu. Ya, ada orang, ya kayak tadi saya bilang ya, saya baru baca berita tadi, bahwa Indonesia ini rentan bahkan diancam dengan tsunami yang tingginya 34 meter, lebih 43 atau 34 meter lebih tinggi dari tsunami Aceh. Dan itu ada di pesisir pantai selatan kalau nggak salah ya, laut selatan dari Pulau Jawa Barat. Tuh beberapa lempengan yang patah itu, dan itu potensinya tinggi sekali. Makanya saya bilang tadi jangan ada dalam zona nyaman. Ya. Jadi, tapi itu bukan hal yang menakutkan bagi kita. Justru dengan ada itu, kita harus senantiasa tetap bersuka cita, karena kita tahu bahwa kita punya perisai. Kita punya perisai iman. Hanya hal ini disampaikan supaya kita tahu perkembangan, dan kita tahu memang dunia tidak bertambah baik. Ya, karena memang dunia ini disimpan untuk api kan. Nah, baiknya kita memiliki satu hubungan yang karib. Ya, ini yang mentor kita ajarkan ya, bahwa memiliki hubungan yang karib. Setiap pagi saya selalu datang dengan Tuhan, kepada Tuhan. Memang saya selalu diam dulu. Diam, tapi hati saya itu memuji, roh saya nyembah gitu. Ya, itu aja mungkin dari saya, Pastor. Thank you. Kita punya beberapa menit lagi teman-teman ya. Jadi kita bisa lanjut besok dan Kamis. Jadi saya tidak akan lanjut materi. Materi masih banyak ya, masih ada puluhan halaman. Tapi saya akan lihat situasinya nih ya. Tapi saya ingin kita benar-benar melihat ini bahwa ini adalah the soul of our life. Ini adalah ini adalah ruahnya kehidupan kita itu mengikut Tuhan ya, yaitu hubungan, menjaga hubungan dengan Dia ya. Hanya Kau tempat berlindung ya, hanya Engkau raguku dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah
Jadi harus punya perspektif bahwa inilah kekuatanku, memang harus begitu. Gitu. Sehingga kita ikutin apa caranya dan kemudian kita berharap sungguh-sungguh hanya kepada Dia. Tadi Pak Taudus itu sampai jam 4 sore, 4 subuh, Bu Esther misalnya ada di tempat keramaian, tapi pikir masalahnya hilang. Enggak hilang. Ya. Enggak hilang loh saudara. Ya. Tapi makanya saya bilang di awal tadi, ini adalah kunci untuk supaya kita tetap ada, menikmati, menemukan kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah padang gurun dunia. Itu tuh maksudnya. Sampai bisa dilewati. Gitu. Ya. Kalau saudara dan saya kemudian diberikan tanggung jawab ya, sebagai rasul, ya, sebagai nabi, sebagai pengajar gitu ya, sebagai tangan Tuhan untuk bangsa, saudara ya. Banyak teman-teman kita tangan Tuhan untuk bangsa, tangan Tuhan untuk banyak orang, tangan Tuhan untuk keluarga, tangan Tuhan untuk satu saudara misalnya begitu. Ya ada. Itu pasti. Ya artinya dinamika masalahnya pasti berbeda. Tapi cara kita untuk memiliki kekuatan di dalam Tuhan itu pasti tetap sama ya. Oke? Ada sukacita saudara? Siapa yang bersukacita? Amin. Sukacita dalam Tuhan ya. Apalagi malam hari ini kita pasti akan lebih bersukacita ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.